teori. Nanti prakteknya pada saat kamu di koas, kamu itu nanti bisa membuat frozen semen ya. Tujuannya apa kok susah-susah? Ya, mahasiswa disuruh buat frozen semen, padahal saya tidak senang ya kan. Nantinya kalau kamu misalnya nanti bekerja, misalnya ada lowongan pekerjaan di balai inseminasi, itu kamu bisa. Karena di balai inseminasi itu adalah membuat semen beku ya, memproduksi semen beku ya, tipe straw ya. Kan sudah tahu semua ya, tipe straw itu apa toh? Semen beku yang nantinya diIB-kan ke ternak ya, baik itu ternak sapi ataupun ternak domba dan kambing ya. Sekarang yang masih in ya itu adalah untuk sapi ya. Kalau domba kambing itu tergantung dari pesanan. Jadi misalnya suatu farm itu pesan proses semen baru dibuatkan ya. Tapi kalau untuk sapi itu sudah ready ya. Baik itu sapi Bali, sapi perah, simental. Nah, itu sudah ada ya di balai inseminasi ya. Kalau di Jawa Timur ya di BIP Singosari ya. Di FKH sendiri juga sudah memproduksi, sudah SNI ya, sudah standar nasional ya. Di FKH itu di teaching farm ya, di teaching farmnya itu di daerah Gresik ya, bukan di FKH UNER lokasinya di Gresik ya. Kenapa harus jauh dari pemukiman juga, tidak bising ya. Karena kalau bising itu ternaknya juga akan stres ya. Jadi tidak bisa ditampung semennya. Anda kan sudah praktikum ya, penampungan semen, kemudian pemeriksaan semen, ya, itu ada hubungannya semua ya. Kalau kita menampung semen ya, ternaknya itu tidak boleh stres. Stres itu artinya gimana? Susah ya mendefinisikan stres. Stres itu adalah lingkungannya ya, terutama lingkungannya. Lingkungannya tidak bising, kemudian kandangnya juga harus memenuhi syarat, tidak terlalu panas suhunya, kelembapannya juga diatur ya kalau kita memang betul-betul kita akan memelihara sapi ya atau memelihara ternak yang lain ya. Kemudian lingkungan yang lain juga selain stres adalah pakan. Pakan itu adalah yang utama. Kalau sebagai pejantan unggul ya, tidak semua pejantan itu dipakai untuk pejantan unggul di balai inseminasi buatan. Ya, pejantan itu harus uh, dilihat dulu ya. Kalau manusia itu dilihat bobot bibitnya ya. Jadi sapi itu kalau mau ditampung semennya harus punya sertifikat ya, pemilihan pejantan unggul ya. Jadi kalau kamu kerja di BIP Singosari harus bisa ditugaskan memilih pejantan unggul sapi FH misalnya. Apa aja syaratnya? Punya sertifikat ya. Kalau masih anakan ya, baru dilahirkan dia punya sertifikat. Sertifikat itu isinya dari induk mana dan pejantan mana dia lahir. Kemudian dilihat lagi kalau sudah dewasa dilihat fisiknya. Fisiknya juga dilihat, BCS-nya juga dilihat. BCS itu apa? Body score ya. Jadi kalau pejantan mau diambil semennya itu tidak boleh terlalu gemuk atau tidak boleh terlalu kurus ya. Jadi akan berpengaruh pada produksi spermatozoa ya. Produksi spermatozoa itu di mana? Hah? Di mana? Di mana, Gufron? Testis. Di testis, khususnya di tubulus seminiferus ya. Jadi itu apa? Testis itu merupakan alat kelamin yang primer untuk jantan ya. Kalau betina apa? Ovarium. Jadi harus kamu mendalami pada saat nanti PPDH, nanti kamu ujian ditanyai diskusi ovarium itu ada di mana? Jawabannya ada di jantan. Nanti testis, alat kelamin jantan primer itu apa? Tidak tahu. Padahal yang ditanya itu laki-laki. Tidak tahu ya. Jadi harus tahu alat kelamin primer itu apa. Kemarin kuliah yang lalu kan sudah testis. Ya, di dalam testis itu ada tubulus. Disitulah spermatozoa itu terbentuk. Ya, terbentuknya itu tidak langsung ya. Ya, kita memang bentuk kemudian jadi 1 menit itu tidak. Ya, perlu berapa hari? Atau perlu berapa jam? Siapa yang bisa menjawab? Coba, siapa yang bisa menjawab? Rizka? Berapa?
Berapa hari? Loh, kemarin kan sudah ujian UTS. Masuk nggak belajar berapa? 47 hari. Ya, dari spermatozoa itu awalnya terbentuknya adalah apa? Setelah lahir itu bukan langsung spermatozoa terbentuk, tapi bakalnya adalah namanya spermatogonium. Dari spermatogonium sampai menjadi spermatozoa itu adalah 45 sampai 47 hari. Kecuali untuk mencit red itu hanya 35 hari. Karena yang paling banyak untuk penelitian kan adalah red atau mencit ya. Jadi sekian. Nah, itu harus bagus. Maka itu kualitas testisnya juga harus bagus ya. Kita lihat fisiknya, fisik badannya ya, semua badannya diperiksa, kemudian sampai teracak kakinya. Kenapa kok teracak kakinya? Kemungkinan nanti kalau adanya penyakit PMK. Karena penyakit PMK itu suatu virus itu adalah bisa menyebabkan jangka panjang, bisa menyebabkan kegangguan reproduksi. Ya, sekarang masih banyak ya gangguan reproduksi yang disebabkan oleh PMK tahun 2022 kemarin. Ya, banyak masih kalau kamu lihat di lapangan masih banyak sehingga menyebabkan gangguan reproduksi baik itu pada jantan maupun pada betina. Ya, jadi kamu harus tahu ya sebagai mahasiswa kamu misalnya PKL ataukah kamu baksos ya itu jadi tahu pengetahuannya. Jadi gangguan reproduksi itu bisa disebabkan oleh suatu penyakit. Penyakit yang kemarin seperti outbreak PMK itu bisa menyebabkan sampai sekarang bisa menyebabkan sapinya itu tidak birahi atau tidak ovulasi, tidak bisa di IB. Maksudnya tidak bisa di IB itu di IB tapi tidak jadi-jadi. Itu juga bisa karena gangguannya jangka panjang. Ya, kemudian pejantannya juga kalau ditampung semennya tidak ada sel spermatozoanya. Ya, jadi hanya cairan aksesorisnya saja yang diejakulasikan. Jadi itu harus tahu ya. Jadi saling berkaitan ya dari kuliah kemarin-kemarin sampai sekarang nanti. Ya, nah itu semua nanti dibuat semen beku ya. Jadi kalau kamu sudah melihat pejantannya bagus, memenuhi syarat semua, ya testisnya itu besarnya sama itu namanya apa? Simetris kanan kiri, tidak terjadi inflamasi, kemerahan, berarti tidak terjadi radang, itu SOK untuk ditampung semennya. Kemudian dibuat semen beku. Kenapa kok dibekukan harus dibekukan? Apakah langsung tidak bisa dipakai untuk inseminasi buatan? Bisa. Inseminasi buatan bisa langsung menggunakan semen segar. Artinya semen segar, semen yang baru ditampung dari pejantan. Tapi harus secepat mungkin dilakukan IB. Tidak boleh lama-lama, tidak boleh menunggu lama-lama. Kenapa kalau nunggu lama-lama? Kenapa Wira? Mati Kenapa? spermatozoa. Kenapa Wira? Iya, Kenapa? Prof. Kenapa kok nggak boleh lama-lama? Semen itu baru ditampung langsung harus diIB-kan kalau tidak diolah dulu. Diolah itu artinya ditambah dengan bahan pengencer, dipreservasi. Kenapa? Spermatozoa itu sel hidup apa sel mati? Hidup dong. Sel Nah, hidup sel dong. hidup ya, dia bermetabolisme. Maka itu kita harus langsung melakukan IB kalau menggunakan semen segar. Ya, kalau dibiarkan di suhu kamar, misalnya nanti ajalah saya IB, pokoknya yang penting saya tampung dulu ya, tidak bisa. Karena dia selalu bermetabolisme, akhirnya dia menggunakan energi yang ada di cairan aksesoris, maka lama-lama dia akan mati. Ya, coba dilihat itu halaman 37 yang buku lama, mungkin pinjam temannya kakak kelas 37 ya itu ada tentang biokimia semen ya, skema metabolisme spermatozoa. Nah ini bagaimana cara spermatozoa itu menggunakan sumber energi. Maka kita harus secepat mungkin kita melakukan IB kalau tidak diolah. Diolah itu maksudnya ditambah bahan pengencer, kemudian dibekukan, ya itu. Ya, oke. Saya ngerti ya semua ya. Jadi harus segera mungkin. Tetapi kalau dilakukan
pengenceran disimpan di suhu kamar itu bisa 5 sampai 7 hari. Ya, kita menggunakan semen itu 5 sampai 7 hari. Karena kita tambah bahan pengencer. Bahan pengencer itu syaratnya harus mengandung karbohidrat, ya, tidak beracun dan harus isotonis, ya. Itu syaratnya. Nanti Anda bisa melakukan pada saat koas, ya, PPD. Kemudian kalau dibekukan itu sampai min 196. Jadi bisa disimpan bertahun-tahun. Ya, ini kita tidak bisa melakukan ya yang tipe strong karena harus di pabriknya ya seperti BIP Singosari, Teaching Farm ya di situ ada mesinnya ya yang untuk membuat itu. Jadi yang peternak kemudian atau inseminatornya atau dokter hewannya kalau perlu untuk meng-IB kita membeli dari sana. Ya. Di sana juga banyak dokter hewannya juga ya. Semua banyak lulusan dari sini juga ada yang S2-nya bioteknologi reproduksi ya, jurusan dari bioteknologi reproduksi ya. Di sana banyak. Kemudian juga ada yang dosen di UB itu juga banyak ya. Jadi S1 kemudian lanjutkan ke S2. Sekarang bisa double degree, kamu PPDH bisa langsung masuk ke S2 sekali ya. Bisa ya. Jadi bisa caranya bagaimana membuat semen beku, baik itu tipe pelet ya. Di situ ada ya kemarin sudah proses semen. Proses semen itu tipenya apa? Tipe pelet, tipe ampul, tipe straw. Kecuali tipe straw tidak bisa membuat di laboratorium yang sederhana ya, harus ada di balai inseminasi buatan. Ya. Jadi inseminasi buatan itu adalah suatu teknologi untuk meningkatkan populasi, ya, mengawinkan antara pejantan dengan betina, tetapi tidak secara alami, ya. Kalau alami itu pejantan ketemu dengan betina, tetapi ini hanya spermanya aja atau semennya aja diibekan ke betina. Tetapi kita harus tahu yang kita bawa ini adalah suatu sel hidup. Maka kita memanagenya harus benar-benar sesuai dengan SOP supaya spermatozoa ini tidak mati pada saat kita melakukan IB. Kalau mati ya tidak jadi, tidak fertil, ya. Jadi kamu sebagai inseminator nanti atau sebagai dokter hewan lapangan untuk hewan besar kamu harus tahu SOP ini ya, tidak hanya dibawa uh, pakai tas kresek atau ditaruh di kantong ya. Meskipun straw itu kan kecil, males bawa kontainer karena kontainer itu berisi nitrogen cair yang menjaga kehidupan spermatozoa ya. Jadi harus tahu, oh gimana sih syaratnya SOP-nya kita bisa melakukan IB ya. Nah, itu pakarnya itu dokter Trilas ya kalau di lapangan. Tanyakan gangguan reproduksi ya bionya. Nah, kemudian kita menginjak ya, sudah banyak tadi ya. Jadi sebelum kita melakukan kuliah inseminasi buatan, jadi Anda tahu inseminasi buatan itu bisa menggunakan semen segar, semen yang diencerkan dengan bahan pengencer yang memenuhi syarat, ya. Anda sudah praktikum ya, bisa itu dilihat. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan semen beku. Tapi semen beku itu jangan beku-beku kita masukkan ke dalam gan itu kan alatnya ya. Itu harus ditowing dulu. Artinya ditowing adalah dicairkan kembali ya. Nanti yang belum absen nanti terakhir ya, itu absen. Oke. Oke, kita mulai share screen. Ya, sekarang kita topiknya adalah inseminasi buatan. Ya, subtopiknya sejarah inseminasi buatan, tujuan inseminasi buatan, keuntungan dan kerugian inseminasi buatan, langkah kerja inseminasi buatan ya. Jadi kita harus tahu sejarahnya dulu ya, kita belajar teori. Inseminasi buatan itu disebut juga kalau di daerah kita menggunakan istilah kawin suntik ya. Bukan disuntik ya melalui
gluteusnya bukan ya. Oke, next. Nah, definisi apa yang disebut dengan inseminasi buatan? Nah, kita harus tahu anatomi, fisiologi anatomi ya, sudah belajar kemarin ya untuk fisiologi anatomi betina. Karena IB itu adalah memasukkan semen ke dalam saluran reproduksi betina menggunakan instrumen khusus yaitu apa? GAN IB ya. Yang dimasukkan apa? Semen ya. Semen itu baik semen segar, semen yang diencerkan atau semen beku yang sudah ditowing. Ya. Jadi Anda tahu ya fisiologi alat kelamin betina dari luar itu apa? Ya. Kemudian tangan kita ya. Jadi nanti ada ujian rektal juga ya. Ujian rektal, kemudian ujian masukkan GAN di kandang ya untuk sapi. Ya. Jadi nanti ada ujiannya pada saat koas. Tangan kiri masukkan ke rektum. Ya, kamu mencari, tidak usah mencari kotorannya, mengeluarkan, bingung. Kemudian carilah serviknya. Ya, kemudian kalau sudah servik terpegang, kamu ke depan lagi, tarik bifurkasionya. Itu ada bifurkasio ya. Jadi setelah servik itu mempunyai 3 cincin, cincin 1, 2, dan 3. Ya, ada cincin-cincinnya gitu ya. Seperti tangan ini ada cincin-cincinnya gini ya, ada 3. Kalau sapi ada 3. Beda kalau domba kambing ya. Cincinnya juga beda. Ya. Jadi cincin 1, 2, 3 di depannya lagi adalah corpus uteri. Ya, kemudian di depannya lagi adalah cornua uteri. Kanan kiri, kalau kornuanya simetris berarti itu adalah tidak bunting. Jadi syaratnya kalau betina itu mau di IB tidak bunting. Ya, tidak bunting ya. Kemudian kalau sudah tidak bunting berarti syaratnya terpenuhi, betina itu bisa dilakukan. Baru kamu masukkan GAN. Tetapi harus towing dulu. Semen bekunya ditowing, dicairkan, masukkan GAN. GAN itu posisinya kamu ambil 45 derajat, masukkan ke vulva. Jadi Anda harus tahu alat kelamin jantan betina dari luar, vulva, vagina, serviks, uterus, kemudian korpus, ada kornua kanan kiri, kemudian yang menggantung itu ya, yang hitam itu adalah salurannya tuba falopii, kemudian bawahnya yang bulat adalah ovarium. Ya. Nah, jadi ada namanya berarti metodenya untuk memasukkan semen ke dalam alat kelamin betina itu namanya kalau di sapi rektovaginal. Rekto berarti tangan kiri masuk ke rektum, vaginal GAN-nya masuk di vagina. Ya. Jadi Anda ya, setelah memfiksasi serviks, kemudian masukkan GAN itu sampai di cincin ketiga atau di depannya lagi yaitu di corpus uteri. Istilah inseminasi buatan itu adalah ada posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4. Posisi 1, GAN itu hanya mencapai cincin yang pertama. Nanti sudah pernah masukkan GAN, mungkin ada pernah PK apa namanya, baksos atau pengabdian masyarakat yang ikut, pernah? Belum pernah masukkan GAN? Pernah. Nah, kalau krek 1 itu adalah cincin 1. Krek 2, cincin 2. Krek 3, cincin 3. Ya. Jadi kita harus memangnya berlatih itu tidak hanya sekali terus bisa, tidak. Ya. Berkali-kali ya. Kemudian sampai cincin 3 itu namanya posisi 3. Kalau ke depan lagi bisa mencapai posisi yang depannya lagi itu namanya posisi 4. Ya. Jadi kamu dikatakan lulus dan itu mencapai posisi 3 dan posisi 4. Ya. Apa bedanya posisi 3 dan 4? Kalau posisi 4 letaknya tidak jauh dari tempat fertilisasi di tuba fallopi. Pastinya kita harapkan angka kebuntingannya, CR-nya, conception rate-nya lebih tinggi bila dibanding kita GAN itu mencapai posisi 3 di cincin serviks ke-3. Ya. Jadi sebelah kanan, gambarnya sebelah kanan itu hanya tahu ya,
itu geretan-geretan ya, cincin-cincinnya itu kelihatan. Ya, tapi kalau ada domba beda lagi jumlahnya. Domba itu punya cincin 7. Kalau kambing 4 sampai 5. Jadi kalau Anda nanti setelah kamu lulus hewan kecil atau hewan besar, tolong Anda belajar lagi dan banyak berlatih ya. Oke, next. Ada yang ditanyakan? Mungkin masih awal ada yang ditanyakan? Nah, ya sebelum IB berarti tadi sudah saya ceritakan di depan tadi ya, diawali dengan penampungan atau koleksi semen dari pejantan ya. Kemudian diproses atau diolah. Diproses atau diolah itu bukan dimasak ya dengan bahan ya. Kemudian diproses itu ditambah bahan pengencer ya. Ditambah bahan pengencer itu apa toh? Anda bisa melihat di buku petunjuk praktikum di yang praktikum yang ketiga dan keempat ya, dibuka itu pengolahan semen ya. Kemudian dimasukkan secara artifisial atau buatan ke dalam saluran reproduksi betina dengan tujuan terjadinya pembuahan atau konsepsi atau fertilisasi ya. Jadi itu gambar di bawah itu bukan sekedar hanya gambar melihatkan kamu nanti harus bisa menampung semen di lapangan itu demikian ya. Kalau sapi itu demikian ya. Ini contoh posisi. Posisi kakimu itu jangan kamu menghadap ke sapinya ya. Jangan sekali-sekali nanti kalau kamu disepak ya ambruk ya kan. Caranya buat sudut ya, miring ya. 45 baru kamu setelah pejantan mau menaiki libidonya ada, jangan sampai penis itu masuk ke vaginanya ya. Secepat mungkin vagina yang sudah kamu siapkan itu kamu masukkan ke penisnya ya. Jangan lupa kamu kakinya seperti yang ada di gambar itu ya, miring ya. Wanita juga harus bisa ya. Cewek harus bisa juga ya. Kalau di domba kambing di sini sudah terlatih ya, di sini juga ada menampung domba apa semennya domba atau kambing ya. Harus bisa semua. Oke, next slide berikutnya. Nah, ini juga caranya ya. Jadi nanti mungkin Anda harus bisanya itu paling tidak ruminansia besar dan ruminansia kecil. Ya, nanti kalau untuk hewan yang lain Anda bisa belajar atau eh, pengalaman sendiri ya. Oke, next. Inseminasi buatan teknik tunggal yang penting dirancang untuk perbaikan genetik hewan. Artinya untuk perbaikan karena yang digunakan tadi dari semen atau sperma dari pejantan yang harus unggul ya. Jadi kalau pejantannya tidak unggul, kemudian sudah dibuat proses semen, kemudian didistribusikan ke seluruh wilayah, maka akan tidak memperbaiki genetik, malah apa? Menurunkan Apa? genetik. Mendistribusikan materi yang genetik yang jelek sehingga akan lahir individu-individu yang cacat ya, baik cacat fenotip maupun genotip ya. Oke, next slide berikutnya. Nah, ini bisa ya, Anda bisa lihat pada kuda, nanti mungkin Anda setelah lulus bisa tertarik pada kuda ya. Pertama kali ya, koleksi semen itu di Saudi Arabia oleh Saud ya. Tapi koleksi semennya tidak pakai alat ya, metode vagina buatan ataukah pakai elektroejakulator ya. Dikoleksinya dari vagina kuda betina setelah dikawini oleh pejantan ya. Jadi setelah dikawini baru kita koleksi ya. Nah, itu pun juga banyak faktor apa? Apa? Kontaminasi dengan kuman, guna bakteri ya, kurang steril. Kemudian mengambilnya bagaimana, ya kan? Tadi kan sudah ditumpahkan di vagina, nah, menggunakan spons, ya. Kemudian semen itu dimasukkan ke dalam vagina kuda betina lain yang sedang estrus, ya. Kemudian bisa bunting, ya. Tapi berarti itu satu kali koleksi hanya untuk satu betina, ya. Jadi rugi juga. Satu kali ejakulasi itu bermiliar-miliar spermatozoa.
Jadi kalau dibuat semen beku akan bisa jadi 150 sampai 200 straw. Ya, karena kita mengisinya hanya 1 straw itu 10 juta sel spermatozoa yang hidup. Ya. Jadi ini kerugiannya itu. Tapi ini kan sejarah ya. Jadi Anda harus tahu sejarahnya pertama kali adalah di Saudi Arabia dengan menggunakan vagina kuda betina yang setelah dikawini oleh pejantan. Ya. Oke, slide berikutnya. Ya, ini tahun 1677 ya. Pertama kali melihat spermatozoa dengan mikroskop ya. Oke, next. Kemudian ini ya, ini juga yang bisa dibaca sendiri ya. Ini kok yang atas ini kok nggak bisa terbaca ya Ibu ya? Kok tertutup? Tertutup apa itu? Nah, yang tadi masih tertutup gitu. Yang lainnya bisa baca enggak ya? Tertutup enggak? Tertutup, Prof. Ya, tertutup. Ya. Kemudian tahun 1780 Lazarus Spallanzani ya, seorang psikologis ya from Italy ya berhasil melakukan inseminasi buatan pada anjing ya tahun 1780 ya. Lazarus Spallanzani ya. Oke, next. Kemudian Haber tahun 1884 sampai 1896 itu dari England ya. Dia juga berhasil melakukan inseminasi buatan pada anjing ya, crossbreed. Berarti ini persilangan ya antara mungkin anjing cucu sama anjing yang lain ya, ras lain ya. Tapi kalau melakukan crossbreed itu harus sama-sama ya. Yang mini ya, misalnya anjing yang kecil-kecil itu juga harus sama yang kecil-kecil, jangan yang besar sama yang kecil ya nanti nggak bisa lahir ya. Jadi harus rasnya ras besar juga misalnya bulldog ya sama anjing apa yang lainnya itu ya. Nah, itu bisa. Kalau yang kecil-kecil Peking ya, ini juga harus yang sama ras kecil ya. Tapi kamu tujuannya apa kalau melakukan crossbreed ya? Kalau crossbreed itu kan tidak mempertahankan atau melestarikan plasma nutfah, ya kan? Mempertahankan plasma nutfah itu artinya masih adanya bibit yang asli. Jadi tidak peranakan, ya. Oke, next. Kemudian tahun 1922, Ivanov pertama kali sukses melakukan IB pada kambing dan domba. Kemudian selanjutnya Rapiquet dari France melakukan inseminasi pada kuda, ya, bisa mengatasi sterility dan rendahnya angka konsepsi. Kemudian tahun 1914, Amantea untuk meneliti tentang spermatologi dengan hewan laboratorium anjing, ayam, dan burung merpati. Dan dia yang pertama kali membuat vagina buatan. Ya. Jadi yang membuat vagina buatan yang pertama kali adalah Amantea tahun 1914. Kemudian selanjutnya tahun 1926, Rommel adalah orang yang pertama kali berhasil menciptakan vagina buatan untuk sapi. Ya. Tapi kalau yang tadi Amantea itu bukan untuk sapi ya, untuk anjing. Ya. Kalau ayam itu tidak pakai vagina buatan ya, pakai hanya menampungnya pakai tabung kecil ya, yang awalnya harus dilakukan message ya dari punggung sampai ekor ya. Ada di buku ya, di buku halaman terakhir IB untuk ayam ya, itu nanti dibaca ya bisa. Kemudian tahun 1913 Profesor Fred dari USA ya, dia adalah orang pertama yang berhasil menciptakan vagina buatan pada domba dan kambing. Jadi ini nggak usah kamu
hafalkan ya, yang penting-penting aja ya, kamu hafalkan semua untuk bahan UAS. Oke, next. Kemudian tahun 1933, Walton ya berhasil mengirim air mani kambing Suffolk dengan suhu 10 derajat Celcius dari Inggris ke Rusia dan Polandia. Ya. Jadi semennya itu tidak ditambah apa-apa, tidak ditambah dengan bahan pengencer, tetapi disimpan di suhu 10 derajat Celcius ya dari Inggris ke Rusia. Tapi tidak tahu ya kehidupannya, kualitasnya tetap terjaga apa tidak. Milovanov tahun 1913 sampai 36 dia melakukan inseminasi pada kambing. Kemudian tahun 1936 pendiri koperasi IB di Denmark adalah Profesor Edward Sorensen. Nah, kemudian pendiri koperasi IB di USA yaitu Prof. Enos J. Perry. Kemudian selanjutnya ini sudah mulai ada pembekuan semen ya oleh Smith dan Park tahun 49 ya dengan teknik pembekuan sampai min 79 derajat Celcius ya. Jadi tidak sampai min 196 tapi dengan suhu min 79. Kalau 79 itu memakai CO2 padat atau dry ice. Sudah tahu semua ya dry ice itu gimana ya? Yang bisa menguap itu ya, ada kotak itu ya. Itu namanya CO2 padat ya. Kita simpan di situ, kita buat lubang-lubang, kemudian kita teteskan di situ sudah beku. Ya, terus ya nanti kalau PPDH di sini ya, kita lakukan itu ya. Kita membuat semua di itu. Dengan bahan pengencer kuning telur dan kuning gliserol. Kenapa harus ditambah gliserol? Kemarin sudah ya waktu kuliah proses semen, gliserol itu adalah krioprotektan yang fungsinya untuk menggantikan kristal es yang terbentuk pada saat sel itu dibekukan. Ya, itu adalah gliserol. Oke, next. Sekarang tentang artificial insemination di Indonesia, ya. Inseminasi buatan di Indonesia sejarahnya firstly introduced by Prof. Said from Denmark. Jadi yang memperkenalkan pertama kali di Indonesia itu dari Denmark oleh Said ya tahun 1950 ya. Itu Anda harus tahu sejarahnya sampai sekarang ya. Kemudian didirikan center-center AI yaitu di Grati itu di Pasuruan ya, East Java, kemudian di Purworejo dan Ungaran ya, Sentral Java, ini Jawa Tengah ya, Ungaran sampai sekarang Ungaran itu masih ada ya. Di sana Ungaran itu ada semen bekunya juga ya, sudah ready di sana. Kemudian Pengalengan Bandung, Pakong ini sudah tidak ada semua ya. Kemudian Padang, West Sumatera. Kemudian tahun 1950 sampai 72 AI dengan menggunakan liquid semen. Jadi semen yang hanya diencerkan. Tahun 72 sampai sekarang AI itu menggunakan istilah frozen semen, menggunakan semen beku. Semen yang sudah dibekukan, baik itu dibekukan pada CO2 padat atau pada nitrogen. CO2 padat atau nitrogen cair. Ya. Next. Kemudian 3 April tahun 76 didirikan Balai Inseminasi di Lembang. Jadi BIP Lembang itu didirikan tahun 76. Kemudian BIP Singosari, tahu ya di daerah Lawang, Malang, didirikan BIP yang sampai sekarang ya, dia mendistribusikan stronya ke wilayah Jawa Timur ya. Tahun 1984 ini mulai didirikan ya. Kemudian di FKH sendiri mulai berdiri itu tahun 2001 sampai sekarang ya. Dan sekarang sudah punya SNI ya. Ini adalah di teaching farm ini di daerah Gresik ya. Produksinya di daerah Gresik ya, Jawa Timur ya. Ini adalah teaching farm kepunyaan dari FKH, tapi sekarang sudah milik dari Universitas Erlangga. Ya. Oke, next.
Sekarang tujuan inseminasi buatan. Tadi ada yang bertanya tentang sejarah inseminasi. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan untuk tujuan. Kenapa kok harus dilakukan inseminasi buatan, kok tidak kawin alam saja? Kok repot-repot ya? Meningkatkan percepatan penyebaran gen unggul. Jadi genetik unggul itu bisa dipercepat ya dengan hanya melakukan inseminasi buatan. Karena inseminasi buatan itu tidak mempertemukan pejantannya yang asli ya. Mengurangi penyebaran penyakit kelamin menular ya seperti brusellosis itu adalah semua dikurangi karena yang kita pakai adalah semen yang sudah kita bekukan atau semen segar, semen yang diencerkan. Jadi bukan dari pejantannya ya. Oke, next. Keuntungan inseminasi buatan ya, perbaikan genetik, mengurangi risiko penyebaran penyakit menular seksual, brusellosis, pelayanan ekonomi, penurunan perawatan pejantan. Jadi kita tidak usah memelihara pejantan ya dari segi ekonomis ya. Kalau kita merawat pejantannya juga akan banyak biayanya ya. Meningkatkan kemampuan pejantan unggul untuk melayani betina. Jadi satu pejantan tadi sudah saya katakan bisa dibuat satu kali ejakulasi bisa dibuat sampai 200 straw. Ya, berarti bisa melayani sampai 200 betina. Mengurangi biaya pemeliharaan resiko pejantan. Merangsang peternak untuk melakukan perekaman tentang produksi dan reproduksi. Hubungan yang baik antara peternak dengan inseminator. Ya, ini adalah semua keuntungan inseminasi buatan. Ya. Oke, next. Kemudian keuntungannya yang lain adalah pelayanan radius IB tidak terbatas. Jadi asalkan kamu membawanya frozen semen itu dengan standar SOP-nya terpenuhi, maka bisa dibawa sampai ke luar kota atau bahkan sampai melintasi provinsi ya. Pelayanan radius IB tidak terbatas, pemilihan jantan untuk koleksi semen, teknik pembekuan bisa disimpan selama yang lama sampai 15 sampai 25 tahun ya. Jadi semen beku itu tidak hanya langsung kita buat, kita produksi hari ini kemudian harus diibikan hari ini, tidak. Karena semen beku itu bisa tahan sampai 25 tahun. Asalkan harus memenuhi syarat motilitas dan viabilitas dari spermatozoa itu tetap memenuhi standarnya. Kalau domba minimal 40%. Kalau domba kambing 30%, sapi 40%. Motilitas itu apa tuh? Motilitas itu apa, Nadia? Pergerakan, Prof. Ya, pergerakan dari spermatozoanya itu minimal 40% untuk sapi, domba kambing 30%. Ya, itu harus kamu ketahui ya. Tetapi juga harus apa namanya? Kita periksa apanya? Karena kita apa toh? IB itu kan mempertemukan gamet jantan dan gamet betina. Yang ketemu apa? Materi genetik. Ya. Meskipun bisa berjalan tadi ya, bisa motil, tetapi kalau sudah disimpan lebih dari 20 tahun, alangkah baiknya kita lakukan pemeriksaan materi genetiknya yaitu DNA intinya. Karena nanti yang bersatu adalah DNA. Ya. Kalau pergerakan itu sarananya kan ekor. Ya. Karena kita tumpahkan di mana? Di serviks, sehingga dari serviks sampai tuba fallopi itu perlu apa? Perlu motilitas ya. Jadi kalau motilitasnya tidak ada ya tidak sampai ke tempat fertilisasi. Kawin antara beberapa jenis ternak dalam satu spesies ya, bisa kamu misalnya bisa mengawinkan kambing misalnya kambing di Madura. Kambing di Madura itu kecil-kecil ya, kambing putih yang warnanya putih ya. Berat badannya itu kecil. Kalau seandainya kamu mengawinkan sama-sama kambing putih, ya juga tetap kecil. Tetapi kalau menginginkan berat
lahirnya itu lebih tinggi dari induknya, maka kita cross dengan kambing bur biasanya. Kambing putih itu biasanya dengan kambing bur ya. Karena kita ingin F1-nya itu lebih bagus dari induk atau ayahnya ya, dari itu. Jadi cross ya. Tapi itu bukan tujuan untuk melestarikan plasma nutfah. Kalau kamu mau melestarikan plasma nutfah, kamu harus melakukan PCR dulu ya. Misalnya kambing pejantan, kita lakukan PCR semennya sesuaikah dengan gen yang di bank ya. Kita cocokkan kalau masih asli ya itu berarti kita bisa menampung semen itu, kemudian kita cari betina yang asli juga. Nah, itu berarti kita tujuannya meningkatkan atau melestarikan plasma nutfah dari spesies yang aslinya. Kemudian kelangsungan hidup individu cacat jenis. Kemudian ternak unggul AI bisa digunakan untuk kawin dari silent head betina. Ya. Jadi kalau misalnya betina itu apa namanya estrusnya silent, silent itu apa berarti? Tidak tampak gejala birahi dari luar, maka pejantan itu juga tidak mau mengawini. Ya. Maka dengan AI, metode AI, kita bisa melakukan. Ya. Bagaimana sih caranya memeriksa kalau betina itu silent? Gimana? Dewi, gimana? Kalau tahu silent itu gimana caranya? Kemarin kan sudah fisiologis. Dewi, Dewi, Iya, Prof. ya. Gimana caranya kalau kamu melakukan? Oh ini kok padahal sudah satu siklus, sudah 21 hari tidak tampak birahi. Mungkin kalau ini mungkin gejala birahinya tidak jelas yang disebut silent estrus. Caranya kamu buktikan gimana? Padahal tidak tampak kan dari luar, gejala-gejala A3, keluar lendir itu tidak tampak. Gimana caranya? Hmm? Sudah 21 hari ternyata kok tidak tampak ya dari luar. Mungkin Mungkin karena umurnya belum ini sudah deh. yang kemarin-kemarin dia sudah siklus birahinya sudah normal, gejala birahinya tampak jelas, tiga keluar lendir. Tapi hari ini bulan ini kok tidak tampak, berarti kemungkinan kamu punya pikiran bahwa betina itu mengalami silent estrus. Nah, kamu sebagai dokter hewan, bagaimana cara membuktikan? Mengajari pada peternak, oh sebetulnya ini Pak, ini peternak ini. Sapinya ini saat ini adalah birahi, tapi tidak menunjukkan gejala birahi dari luar. Begini loh caranya, gimana caranya? Diapakan? Diapakan? Didekatkan pada pejantan mungkin, Prof. Kalau nggak ada punya pejantan, karena sudah banyak IB, kok tadi kan sudah saya katakan. Merawat pejantan itu malah meningkatkan segi biaya dari ekonomi. Jadi tanpa pejantan di suatu farm itu sudah bisa ada semen beku. Gimana? Mungkin yang lain? Nadia, Gufron, komtingnya gimana? Caranya gimana? Mungkin dilakukan palpasi rektal mungkin ya. Kalau palpasi rektal, apakah peternaknya bisa? Bisa Kalau melakukan palpasi rektal. tidak, Yang kalau palpasi rektal bisa itu hanya dokter hewan atau inseminator. Kamu dokter memberikan edukasi pada peternak itu caranya gimana tanpa rektal? Gimana, Gufron? Gufron? Caranya gimana? Kemarin kan sudah silent estrus, fisiologi estrus. Gimana caranya? Kalau sapi itu tidak menunjukkan gejala birahi yang jelas. Gimana? Mungkin ada yang lain? Silakan. Yang mau angkat tangan silakan. Silakan siapa ayo. Ibu nanti bakal kasih nilai lebih loh ya. Ayo. Siapa yang bisa? Siapa?
Nggak usah malu kalau tanya. Apa namanya kalau salah? Naswa, Naswa, Belum tahu, Prof. belum tahu. Yang lain mungkin sudah tahu. Aufa, Fitri, Melina. Mungkin dilihatkan dari bentuk vaginanya mungkin, Prof. Yang 3B. 3A. Abung, abang, abuh, anget. Itu, Prof. Mungkin. Lah ya itu, kalau tidak menunjukkan itu gimana caranya? Mungkin Itu kan dari itu kan catatan gejala siklus. itu kan gejalanya sudah sempurna A3 itu kan. Kalau tidak sempurna itu yang disebut dengan silent head itu loh. Silent head itu namanya silent, tidak tampak A3 itu dan keluar lendir itu tidak ada. Bagaimana cara kamu membuktikan sebagai kamu dokter hewan harus tahu gimana Elisa? Gimana tadi yang jawab? Siapa Mungkin yang jawab tadi? dilihat, Prof. Mungkin bisa dilihat dari catatan siklus birahinya mungkin, Prof. Lah iya, siklus birahinya sudah 21 hari kemarin sampai sekarang 21. Sekarang itu tidak tampak A3. Kan kita punya pikiran, mungkin ini silent head. Kamu sebagai dokter hewan, bagaimana caranya kamu membuktikan? Buktikan, betinanya itu buktikan gimana? Begini loh caranya, Pak, untuk membuktikan supaya tidak terlambat meng-IB-nya gitu loh. Gimana? Ada yang lain? Neo, Gardina, nggak ada? Dipelajari, fisiologi itu dipelajari ya. Ini sudah mulai kita teknologi reproduksi ya pelajarannya. Kuliahnya nanti ada transfer embrio, kamu enggak malah sulit lagi nanti belakang-belakang. Ini teknologi yang sederhana yang sampai sekarang ini masih in terus ya untuk meningkatkan populasi. Itu kamu harus bisa. Seandainya 21 hari itu tidak menampakkan gejala birahi A3 keluar lendir, berarti kamu berpikiran bahwa betina itu silent. Caranya gimana? Saya buktikan, kuakkan vulvanya, ya betina itu. Kemudian kalau berwarna pink berarti itu waktu birahi. Bisa saat yang saat yang bagus untuk dilakukan IB. Jadi IB-nya supaya tidak terlambat. Kalau metode ini kan bisa dilakukan oleh peternak dengan catatan, oh sudah 21 hari, kenapa kok tidak birahi? Oh, bisa dikuakkan vulvanya kalau berwarna pink, berarti itu adalah sudah birahi. Segeralah lapor ke inseminator atau dokter hewan yang melakukan IB. Kenapa silent head itu terjadi? Kenapa? Kok tidak maksimal seperti A3? Ada yang bulan kemarin A3 tampak jelas. Tetapi kok bulan ini silent? Kenapa? Kenapa? Siapa yang bisa? Mungkin karena hormon, Dok. Oke, siapa? Mbak siapa? Mbak Dewi, siapa? Prof. Dewi. Dewi apa Devi ya? Dewi, Prof. Dewi. Hormon, ya betul. Karena hormon. Hormon apa kira-kira yang berpengaruh? Estrogen, Prof. Estrogen. Estrogen, ya. Estrogen itu dari mana? Dibentuknya di mana? Bentuknya di mana? Estrogennya berarti kurang kuat, kurang banyak surge-nya ya, sekresinya. Sehingga tidak bisa menimbulkan gejala-gejala A3 tadi. Jadi dia silent, birahi tenang. Estrogennya rendah. Estrogen itu dihasilkan oleh ovarium apa? Ovarium apa? Bukan ovariumnya, tapi bagian dari ovarium apa? Apa bagian dari ovarium? Kelenjar. Ya, Kelenjar, kan, Prof. loh, kelenjar apa di ovarium ada kelenjar? Ovarium ada kelenjar. Ovarium itu kan alat kelamin primer betina. Isinya apa? Poli, poli, Folikel, Prof. folikel. Karena di situ akan terjadi folikulogenesis sampai
terjadi follicle de graph. follicle de Graaff. Bisa membandingkan antara follicle primer sekunder dengan follicle de Graaff. Bisa. Kemarin kan ada gambar-gambarnya. Apa? Kalau follicle de Graaff sudah besar, kemudian ada bulatan, ada ovumnya, kemudian ada antrum polikuli yang isinya estrogen. Nah, estrogen itu dihasilkan oleh sel-sel yang menyelubungi ovum. Ya. Sel-sel granulosa, ya. Sel-sel granulosa. Pada saat setelah birahi selesai kan dia diovulasikan. Ya. Di situ sebelum ovulasi dia akan sel-sel granulosa itu akan mensintesa. Mensintesa itu artinya membuat, ya, memproduksi estrogen. Kalau estrogennya rendah, maka gejala birahinya itu tidak tampak jelas. Ya, jadi harus tahu kamu permasalahannya nanti kalau di lapangan. Kenapa kok silent head? Tidak tahu, ya kan? Itu runtutannya permasalahannya, ya. Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada. Oke, next. Next slide. Kerugian. Butuh inseminator yang terampil, ya. Jadi tidak asal inseminator itu bisa masukkan GAN tapi masuknya kemana, ya. Kita harus tahu anatominya, ya, mulai dari vulva, vagina, serviks, korpus itu harus tahu dan terlatih memasukkan GAN. Ya, GAN IB pada domba dan sapi itu beda, ya. Besarnya juga beda, ya. Penanganan semen beku yang tidak legi artis mempercepat penyebaran penyakit kelamin. Nah, ini adalah tanggung jawab dari Balai Inseminasi, ya. Jika seleksi dan pencatatannya kurang baik, kurang hati-hati, sebabnya penyebaran sifat ternak yang mudah digandakan dan diperluas. Bila keterampilan inseminator IB dalam mendeteksi betina yang birahi, ya, maka terjadi aborsi, ya. Jadi halo. Oke, Dek. Oh iya, Dek. Kenapa, Dek? Duitnya piro lu ke Mbak Erni? Dikit piro? Lula. Dari sik ya, tak lihat dulu ya. Aku masih kuliah, bentar ya. Ya, masih kuliah ya. Ya, hari ini dah. Ya, insya Allah ya, sebentar ya. Aku tak kuliah dulu sampai jam 10 masih ya. Nggih, nggih. Salam. Oke. Kerugian inseminasi buatan. Butuh inseminator yang terlatih, ya. Kemudian penanganan semen beku dan pencatatan yang kurang baik ini juga ini catatan dari Balai Inseminasi, ya. Yang kedua, karena inseminatornya, ya, yang kurang terampil, ya. Kemudian dia tidak memeriksa dulu betinanya itu bunting apa tidak, gitu ya. Nah, jadi kita harus melakukan tadi apa? Rektovaginal. Rektum kita masukin, ya. Kalau sudah misalnya tidak bunting berarti boleh di IB. Nah, ini. Kalau misalnya buntingan itu mudah, kan tidak terasa kan? Maka itu kita sebagai mahasiswa, ya, kita harus biasa mendeteksi kebuntingan umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Karena itu susah. Karena 1 bulan, 2 bulan itu tidak jelas. Ya. Ya, tidak jelas, ya. Jadi 1 bulan, 2 bulan itu hanya seperti apa namanya plastik yang isi air, ya, balon yang berisi air, ya. Nah, tangan kita harus peka. Kalau tidak peka, kemudian sudah ini negatif, ya, umur 1,5 bulan, 2 bulan, terus di IB aja nggak apa-apa. Ya. Kenapa?
karena umur kebuntingan muda itu, ternak sapi itu kadang-kadang 10-15% itu masih menunjukkan gejala birahi. Maka itu susahnya demikian. Jadi harus hati-hati sebagai inseminator atau dokter hewan yang melakukan IB. Ya. Karena masih ada yang menunjukkan gejala birahi, tetapi sebetulnya dia bunting. Ya, sebenarnya dia bunting. Maka itu harus dites dulu ya. Kita harus tahu benar-benar bahwa sapi itu tidak bunting. Ya. Maka itu harus keterampilan kita untuk mendeteksi kebuntingan umur awal itu harus lihai ya, profesional ya. Oke, next. Itu sudah ya. Ya, oke. Yang lain? Nah, ini bisa dibaca sendiri ya, perkawinan antara kawin alam dengan IB. Kalau kawin alam berarti kan kita harus pastinya betina yang didapatkan itu lebih banyak ya. Kalau kawin alam itu satu-satu ya. Kemudian kalau IB itu bisa satu ejakulasi itu 200 ekor betina ya. Oke, next. Langkah kerja IB ya. Jadi kalau kamu melakukan IB itu meliputi 7 langkah ya. Seleksi pejantan. Ini bukan ranah tugas sebagai inseminator, tapi adalah tugas atau kewajiban dari dokter hewan yang ada di balai ya. Seleksi pejantan, penampungan semen, pemeriksaan, pengenceran, pelaksanaan, pencatatan, recording, dan evaluasi. Jadi yang kalau kita dokter hewan lapangan, kita hanya sampai ke pelaksanaan, pencatatan, recording, dan evaluasi. Ya, tetapi sebelum pelaksanaan kita harus bisa memanage ya, memanage artinya membawa straw itu dari deponya sampai ke lapangan itu bagaimana ya, dimasukkan di kontainer yang berisi nitrogen cair, tidak boleh ada goncangan. Kalau ada goncangan maka kualitas semen itu akan menurun ya, sehingga sampai di tempat tujuan sudah tidak motil lagi, motilitasnya sudah tidak progresif, sudah bergetar atau sirkuler ya, sehingga tidak bisa mencapai ke tempat fertilisasi. Oke, next. Langkah kerja IB, ini seleksi pejantan ya, penampilan, uji progeni ya, silsilah tadi sudah ya. Kemudian next. Ini kalau kamu kerja di BIB ya. Kemudian penampungan semen ya, bisa memakai vagina buatan. Elektroejakulator itu pakai rangsangan listrik. Message kelenjar ampula itu hanya dilakukan untuk sapi kerbau ya, hewan ruminansia besar, karena kita melakukan message kelenjar ampula melalui rektal dulu. Palpasi rektal kita cari, kemudian kita urut ampulanya di sekitar vesika urinaria. Kemudian pijitan di sekitar kloaka atau urutan di punggung itu adalah untuk unggas ya. Kemudian kita tampung dengan spet ya, kalau itu unggas kita tampung pakai spet ya. Kemudian kalau vagina buatan itu yang sudah biasa umum kita gunakan di balai inseminasi buatan ataupun di fakultas ya. Itu bedanya terhadap kualitas yang didapat. Kalau elektroejakulator itu volumenya lebih tinggi, tapi konsentrasinya rendah. Konsentrasi itu jumlah selnya itu lebih rendah. Itu kebalikan dari vagina buatan. Ya. Jadi harus tahu cara-caranya vagina buatan itu untuk apa ya. Vagina buatan itu untuk pejantan yang kakinya tidak ada cacat. Tetapi kalau itu pejantan unggul kan rugi. Dia tidak bisa menaiki, tapi cacat kakinya tidak bisa diambil dengan vagina buatan. Pakailah elektroejakulator. Jadi elektroejakulator itu keuntungannya bisa dipakai untuk pejantan unggul tetapi kakinya cacat.
ya. Kemudian untuk hewan liar. Jadi kalau kamu menggunakan vagina buatan itu tidak bisa untuk anjing, kucing, singa, harimau, bisa ya. Itu dari segi keamanan ya, kita tidak aman ya. Sebaiknya pakai elektroejaculator. Oke, next slide berikutnya. Nah, ini adalah vagina buatan ya untuk sapi ya. Oke, next. Ini caranya ya, ini dokter Trilas ya. Di teaching farm ya, cara mengambilnya, lihat posisinya. Kemudian setelah itu kamu lihat sebelah kanan itu adalah tabung penampungnya yang sudah berskala. Kemudian kita lihat berapa cc kita dapat. Ya, kemudian kita bawa ke laboratorium untuk diperiksa makroskopis dan mikroskopis. Oke, next. Nah, ini pemeriksaan semen ya, makros, volume, warna, bau, konsistensi, pH. Mikroskopis, gerakan massa, individu, konsentrasi, resistensi, dan hidup mati. Oke, itu ada di buku petunjuk praktikum ya. Oke, next. Peralatan pemeriksaan semen ya, pastinya dengan mikroskop ya, kalau secara mikroskopis untuk melihat sel. Kemudian ada sentrifuge, ada water bath, ada spektrofotometer untuk melihat konsentrasi ya. Oke, next. Ini hidup mati ya. Jadi kalau spermatozoa diwarnai dengan eosinogrosin dibuat preparat ulas. Kalau yang hidup itu adalah berwarna tidak berwarna, putih transparan, ada sebelah kanan ya. Kemudian yang berwarna keunguan itu adalah yang mati. Kenapa kok yang mati bisa berwarna keunguan? Karena membrannya, lapisan lipoidnya adalah sudah rusak, integritasnya menurun, sehingga zat warna itu bisa masuk ke dalam sel ya. Oke, next. Nah, ini adalah cara-cara atau pengenceran ya. Ada yang kuning itu kuning telur sitrat, yang putih itu susu bahan pengencer ya. Kemudian ada kontainer sebelah kanan ya, bisa abu-abu yang ada tutupnya ya. Tuh. Oke, next. Pelaksanaan IB, keberhasilan IB itu banyak dipengaruhi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi IB itu bukan hanya semennya ataukah hanya inseminatornya yang terampil ya, tidak. Banyak ya. Peternak, inseminator, hewan betinanya, semen itu berarti dari pejantannya dan lingkungannya. Lingkungan itu kelihatannya tidak mutlak, tapi juga mutlak ya. Karena lingkungan itu misalnya betina yang di IB di suasana yang panas ya, kemudian ataukah yang lembab, ataukah yang bising ya, ada transportasinya, ada keluar masuk, kemudian dekat pabrik itu juga akan berpengaruh sehingga sel spermatozoa yang di-IB-kan itu juga setelah jadi juga mungkin akan tidak jadi ya, ada gagalnya. Oke, next. Teknik pelaksanaan IB ya, ini teknik pervaginal, ini untuk hewan kecil ya. Untuk hewan kecil maksudnya untuk domba kambing dengan bantuan vaginoskop. Vaginoskop itu untuk membuka vagina ya, kalau untuk hewan kecil. Tetapi kalau untuk hewan besar namanya adalah teknik rektovaginal. Memasukkan tangan kiri melalui rektum mencari serviks ya, dan tangan kanan memasukkan ke vaginanya. Ini untuk hewan besar ya. Pakai gun ya. Oke, next. Prosedur IB, lakukan towing ya. Kemudian towing itu harus dicairkan, jangan beku-beku dimasukkan ya, harus di towing dulu karena itu semen beku ya. Kemudian pasang straw pada gun, fiksasi dengan plastik sheet dan dikunci. Eksplorasi rektal, fiksasi serviks. Ini A dan D itu harusnya terbalik. Kamu melakukan eksplorasi rektal dulu, baru melakukan towing. Kenapa? Kalau kamu melakukan towing dulu, kamu biarkan, baru kamu merektal, makan waktu. Yang kamu biarkan tadi adalah sel hidup. Kalau kamu biarkan,
meskipun hanya 5-10 menit, juga akan mengurangi kualitas dari spermatozoanya. Spermatozoanya mati, ya sia-sia. Kalau sudah mati terus kemudian kamu masukkan, kan diIB-kan ya nggak jadi, ya. Maka itu yang D ini yang lebih dulu daripada yang A, ya. Oke, next. Nah ini ya, silent. Ini gambarnya adalah ternak yang mengalami silent. Jadi Anda kuakkan pulvanya berwarna pink, berarti itu adalah waktu birahi. Ya. Jadi ini kan berilah edukasi pada peternak apabila 21 hari kemudian tidak menunjukkan gejala birahi yang sempurna, maka begini caranya. Ya. Oke, next. Nah, recording atau pencatatan. Setelah kamu melakukan IB tadi ya, misalnya kamu melakukan IB di suatu daerah, ya Anda nanti misalnya jadi inseminator atau bekerja di dinas peternakan ya, yang tugasnya ke lapangan. Anda setelah melakukan IB harus melakukan recording atau pencatatan. Ya. Sebelum di IB kamu harus mencatat dulu, recording namanya ini ya. Jadi sebelum di IB harus dicatat dulu. Kondisi birahi induknya bagaimana, kondisi batch produksi stronya yang digunakan bagaimana, itu harus dicatat, ada catatannya. Jadi tiap betina satu itu harus mempunyai kartu. Kartu itu isinya mengenai recordingnya, ya. Kapan di IB terakhir, kemudian kemarin pakai straw produksi mana, batch-nya di situ ada. Di straw itu ada tulisannya, pejantan dari apa, jenis pejantannya apa, kemudian asalnya BIB mana, kemudian produksinya kapan, itu ada tercatat. Jadi pada saat kamu meng-IB itu harus dicatat semua di catatan kartunya. Ya. Baru kamu melakukan pemeriksaan di betinanya. Oke, next. Kemudian ini evaluasi ya. Setelah kamu melakukan IB, ya sudah kamu masukkan sampai di serviks atau di korpus uteri, maka 21 hari kemudian kamu cek, mengevaluasi ya. Yang pertama adalah non-return rate, NR. Non-return rate itu 21 hari kemudian ya, kita tidak ada laporan dari peternak untuk meng-IB lagi, berarti kita nyatakan positif bunting. Tetapi kalau tidak ada laporan itu, kita catat bunting, itu berarti tidak subjektif ya. Kenapa? Kelemahannya NR ini apa? Karena peternak mungkin malas melapor pada dinas atau inseminator. Peternak menjual sapinya atau sapinya mati, tidak dicatat. Nah itu ya, kelemahannya itu kalau non-return rate. Tetapi kalau yang lebih akurat lagi adalah conception rate. Conception rate itu setelah 45 hari, minimal 45 hari. Dengan kita melakukan palpasi rektal. Ya. Kemudian ada lagi service per conception. Apa artinya service per conception? Siapa yang tahu? Revi? Service per conception. Ayo, siapa? Neo? Neo? Siapa yang bisa silakan? Silakan apa? Service per conception. Dari kata-kata itu sudah kelihatan. Service. Berapa kali di IB untuk menghasilkan 1 kali kebuntingan. Jadi kamu ngibinya itu berapa kali? 1 kali sudah kemudian jadi, ataukah 2 kali baru jadi, ataukah 3 kali baru jadi. Nah, itu yang namanya SC. Normalnya adalah kalau di Indonesia 1,67 nilainya, tidak sampai 2. Kalau sudah 2, nilainya 2, itu dikatakan apa? Repeat breeder. Berkali-kali di IB tapi tidak bunting. Nah, kamu harus mencari penyebabnya. Apakah betinanya, apakah pejantannya, apakah faktor lingkungan, apakah pakannya, apakah penyakit, kamu harus tahu semua. Itu mengarah ke gangguan reproduksi. Itu nanti pelajaran semester 7 ya, kemajiran ya.
sterility. Kemudian calving rate, calving interval. Calving rate itu jumlah anak yang dilahirkan dari betina yang melahirkan. Calving interval itu adalah jarak antara melahirkan sampai di IB kembali. Ya, jaraknya tidak boleh lebih dari 2 bulan. Setelah melahirkan, menyusui 2 bulan, kemudian disapih supaya prolaktinnya menurun. Ya, prolaktin menurun akan feedback negatif ke hipofisa anterior supaya FSH-nya menurun meningkat ya kan, prolaktin menurun. Kalau feedback negatif berarti ke hipofisa anterior FSH-nya meningkat supaya lagi terjadi folikulogenesis. Kalau sudah terjadi folikulogenesis maka siap birahi, kemudian siap di Nah, itu dari segi ekonomis harus diperhitungkan juga ya. Kalau terlambat ya biaya pakan, biaya pemeliharaan itu juga akan mengembang ya kan. Oke, next. Nah, ini sudah berakhir ya. Kalau sudah jadi berarti sudah lahir anak-anak sapi ya. Oke, next. Ada lagi Mas ya? Sudah, Prof. Ya? Sudah Habis ya. Nanti di ini ya, di buku ini ada masing-masing ya IB pada sapi ada, IB pada kambing domba ya. Jadi Anda harus tahu kapan birahinya, kapan ovulasinya ya. Kemudian saat yang baik untuk IB, yang paling bagus tepat untuk IB itu kapan ya, itu beda ya sapi pada kambing domba. Kemudian pada kerbau lo enggak ada sendiri tuh anunya, apa namanya, slide PPT-nya PPT yang sendiri-sendiri dong. Sendiri-sendiri kerbau kan ada. Ada enggak? Nah ini ya. Lo ini masih banyak berarti, ada antara domba kambing ya kan? Ada 4. Coba kawin suntik pada kambing. Yang kambing. Pada sapi. Coba next. Nah ini inseminasi buatan pada sapi ya kan? Ini sudah ya, semua memasukkan semen ke dalam alat kelamin betina. Semua IB itu begitu. Tapi cuman lokasinya itu beda ya. Pada sapi itu di cincin serviks ketiga sama di korpus uteri ya. Kalau di domba kambing, domba itu cincinnya 7, maka kamu GAN itu sampai mencapai cincin yang terakhir ya. Tuh. Kemudian pada kerbau ada sendiri kan. Oke, next. Coba terus. Nah, ini kawin suntik merupakan ini sudah ya. Oke, next. Ini sudah ya tadi ya. Keberhasilan ya tergantung dari peternaknya. Ya, artinya peternak itu berarti dia harus profesional untuk mendeteksi birahi tadi. Ada silent ya. Jadi harus tahu. Keterampilan inseminator itu posisinya. Kemudian waktu saat IB yang tepat. Ya. Kemudian cara towingnya. Kemudian tahap-tahap pelaksanaan IB. Nah, ini semua keterampilan dari inseminator. Kemudian kalau betinanya itu harus tidak bunting, birahi, dan sehat. Ya. Oke, next. Nah, terus saja membuat pakan sapi terus. Perawatan kesehatan bisa dilihat sendiri, oke. Harus dibersihkan ya, dimandikan tiap hari. Perawatan dan kesehatan sapi, oke, next. Nah, ini inseminator ya. Ini harus ahli keterampil, kemudian harus tahu mengenali tanda-tanda birahi, handling semen beku yang baik ya. Jangan ditaruh di saku atau di tas ya, maka semen beku itu harus ditaruh di kontainer
Taati SOP ya, caranya menowing ya. Menowing semen beku itu dicelupkan di air hangat 37 derajat Celcius selama 30 detik. Oke, next. Nah, ini IB pada sapi harus tahu ya masa pubertasnya. Meskipun sudah masa pubertas itu tercapai, tapi biasanya 12 bulan, tapi belum siap untuk di IB ya. Oke, next. Betina akseptor ya ini. BCS-nya harus memenuhi syarat ya. Tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus ya, antara 3 sampai 5. Antara 2 sampai 3 ya. Kalau gemuk kenapa betinanya? Mungkin ovariumnya sudah tidak bisa berfungsi. Terjadi delay ovulasi atau anovulasi. Karena apa? Infundibulumnya tertutup oleh lemak sehingga tidak bisa ditangkap oleh fimbriae. Ya. Oke, next. Birahi pada sapi itu berapa? Birahi pada sapi lamanya berapa? 24 sampai 48 jam. Ada yang 24, ada yang 48, tergantung individunya. Jadi rata-rata 36 jam. Ya. Jadi kamu mencari 36 jam itu mana yang paling bagus. Supaya gamet jantan ini ketemu dengan gamet betina dengan kondisi yang fresh sama-sama. Ya. Di awalkah, di pertengahan birahi, ataukah di akhir birahi? Kamu harus cari ovulasinya di mana. Karena sapi itu ovulasinya, dicatat ya, ovulasinya itu 6 sampai 10 jam setelah birahi selesai. Ya, birahi selesai baru ovulasi. Maka kamu meng-IB-nya harus sebelum ovulasi. Karena apa? Spermatozoa itu harus mengalami kapasitasi dulu sebelum dia bertemu dengan sel telur. Ya. Oke, next. Nah, ini kamu harus bisa melihat deteksi birahi ya. Ada lelerannya itu ya. Itu bisa dilihat dari situ. Kalau masih encer, berarti itu di awal birahi. Makin ke belakang, makin akhir birahi, maka leleran itu semakin kental ya. Itulah saat yang tepat kamu melakukan IB pada sapi ya. Tidak usah tanya peternaknya kapan mulainya birahi ya. Lihat aja kondisinya sapinya ya. Oke, next. Langkah kerja meliputi sudah ya tadi. Oke, next. Pemilihan pejantan sudah tadi ya. Ya, ini caranya harus kamu tes ya, punya sertifikat, fisiknya, calon induknya harus penampilannya, lebar pinggul, umur yang produktif berapa, silsilahnya ya. Oke, next. Nah, ini pejantan unggul ini nih ya, seperti ini kalau di di BIP Singosari, ini di Tijilpam ya. Oke, next. Ini juga ya pejantan-pejantan unggul ya. Oke, next. Teknik penampungan bisa Anda pelajari sendiri di waktu praktikum ya, di buku praktikum. Oke, next. Sudah tadi ya, penampungan meses ampula melalui perektal untuk hewan besar aja. Oke. Nah, ini adalah praktikum ya, sudah Anda lakukan kan praktikumnya. Untuk makroskopis itu bau, warna, pH, konsistensi. Nah, itu dilakukan. Oke, next. Kualitas semen beku ya. Jadi semennya harus ditowing dulu dengan suhu 37-30 detik. Jangan masih ada kristal es kemudian kamu masukkan ke gun ya. Nanti akan tidak jadi ya. Mati semua kalau masih ada kristal es kemudian kamu IB-kan. Jadi towing itu mengharapkan keseluruhan itu akan mencair ya. Oke, next. Nah, ini bisa dipelajarin di buku praktikum ya, macam-macam bahan pengencer. Oke, next.
Kamu baca bahan pengencer di buku petunjuk Pratikem. Oke. Bahan pengencer itu harus apa? Mengandung karbohidrat karena memberikan makanan ya. Isotonis dan tidak beracun. Oke, next. Waktu pelaksanaan IB ya tadi sudah ya, kalau di sapi itu adalah sebelum ovulasi ya. Kalau di domba kambing pertengahan birahi ya, karena ovulasinya di akhir birahi. Oke, next. Nah, ini fisiologis ya, sudah dipelajari kemarin tahapan birahi. Oke. Tanda-tanda birahi kan sudah kemarin di fisiologi. Kuliah-kuliah minggu yang lalu. Oke. Terus, nah ini cara IB pada sapi, bisa penempatan semen itu langsung ke vaginanya, tapi jarang ya, seperti pada kawin alam. Kemudian dengan spekulum atau vaginoskop. Ya. Oke, next. Nah, yang sering adalah rektovaginal. Karena kamu nanti ujian dengan cara rektovaginal. Kemudian waktu inseminasi. Nah, biasanya tadi ya seperti yang saya katakan, kita melihat dengan konsistensi dari leleran tadi. Kalau pekat berarti itu sudah akhir birahi. Itulah adalah saat yang tepat. Tapi kadang-kadang juga tidak menunjukkan yang jelas ya birahinya. Maka Anda bisa mengantisipasi. Kalau inseminatornya itu lapornya kemarin sore, maka kamu maksimal meng-IB-nya siang hari ini jam 12. Tetapi kalau peternaknya melaporkan tadi pagi hari pada saat jam 5 atau jam 4 sudah melapor, kamu sebaiknya deadline-nya untuk melakukan IB adalah di sore hari nanti, pada hari yang sama. Ya. Itu ancar-ancarnya aja. Tapi kamu sebagai dokter hewan harus tahu. Oh, tanda-tanda birahi, akhir birahi itu demikian. Ya. Oke. Next. Ini caranya kamu melakukan rektovaginal. Oke. Terus di posisi tadi sudah dijelaskan ya, posisi 1, 2, 3. Posisi 1 itu cincin 1, posisi 2 cincin 2 itu belum benar ya, belum lulus. Yang benar adalah posisi 3 dan posisi 4. Nah, kalau di domba kambing, posisi 4 itu tidak melalui transservix, tidak melalui intraservix pakai gun, tetapi melalui laparoskopi metodenya. Melalui bedah ventral abdomen. Ya. Kita bedah lewat abdomen, kemudian langsung kita masukkan ke situ. Oke, next. Nah, ini kalau kamu melihat dibuka ya, itu posisinya demikian. Oke, next. Ini baca sendiri, peralatan untuk IB itu adalah gambar kontainer. Jadi kalau membawa semen beku itu pakai kontainer. Oke, next. Nah, prosedur IB ya sudah tadi ya, kita harus melakukan diagnosa birahinya dulu, kemudian fiksasi cervixnya ya, rektal dulu, meyakinkan tidak bunting, kemudian menggenggam, memegang cervix, baru kamu melakukan towing. Setelah towing, semennya kamu masukkan gun, kamu IB-kan ke posisi 3 dan posisi 4. Oke, next. Ini gambar ya. Alat kelamin betina, oke. Ini sudah. Terus gambar terus. Sama. Nah, ini recording tadi ya, sudah ya pencatatan. Kalau di stronya itu ada kode batch-nya yang digunakan ya, di situ nama pejantan, tahun produksi, BIB mana itu ada. Jadi mudah melacaknya apabila terjadi suatu outbreak dari penyakit kelamin menular. Oke, next. Evaluasi tadi sudah ya. Non-return rate, CR, SC, calving interval, dan calving rate. Penanganan kasus kawin berulang atau repeat breeder, ya, nymphomani, ya ini adalah kalau kamu mengevaluasi sehingga
bisa mendiagnosa apakah ternak itu kawin berulang ataukah penyakit-penyakit yang lain ya. Karena di IB sudah 2 kali tidak penting. Oke, next. Ini caranya ya. Kalau di sapi, oke. Oke, next. Nah, sudah berakhir untuk IB pada sapi. Habis ini kuliah apa? Ada kuliah? Ada Prof. Kuliah zoonosis jam 10. Jam 10. Oke, next. Offline. Offline kan? Apa? Iya, jam 10 offline. Oke, next. Sebentar, Prof. Nah, ini pada kerbo ya. Sebetulnya sama semua ya. Sama semua ya, memasukkan IB pada memasukkan semen pada alat kelamin betina. Cuman yang berbeda adalah cara IB. Coba cara IB. Buka aja yang cara IB. Terus. Ya, kerbo itu juga ada silent estrus juga ya. Oke, terus. Nah, cara IB. Sama seperti pada sapi ya, cara rektovaginal, tapi harus hati-hati. Karena kita tidak boleh kasar memasukkan tangan kita ke rektum, karena kapiler daripada mukosa rektum itu mudah pecah sehingga terjadi pendarahan. Kalau cara vaginal, masukkan spekulum, tetapi sering menimbulkan luka pada saluran kelamin dan memudahkan masuknya mikroorganisme. Ini jarang digunakannya, sering digunakan adalah rektovaginal. Tetapi kita harus hati-hati, tidak boleh kasar. Oke, next. Tempat penumpahannya sama ya, arteri kanalis cervicalis dan corpus uteri, sama pada sapi. Oke, next. Ini caranya sama ya. Kalau misalnya tidak ada gejala birahi sempurna, kamu kuatkan pulpanya. Oke, next. Terus ya, ada lelerannya juga ya. Terus gambar. Terus cara towing ya, juga ya ada tadi. Terus cara memegangnya ya, kamu megangkan itu seperti itu ya, seperti dokter Trilas ya. Oke, next. Ini kalau pada kerbo demikian ya, harus hati-hati. Oke, next. Oke, satu lagi apa? Satu lagi yang kambing domba. Kambing domba hampir sama ya, tapi tidak bukan rekto vaginal ya. Pubertasnya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian baik dikawinkan umur berapa ya. Oke, next. Terus penentuan birahi ini, penentuan birahi. Nah, penentuan birahi ini, gejala birahinya pada domba kambing itu tidak jelas ya. Yang jelas adalah sering menggosokkan badannya ke dinding kandang. Jadi A3 itu jarang terjadi pada domba kambing. Yang sering adalah menggosokkan badannya ke dinding kandang, gelisah, kemudian saling menaiki sesama teman, itu yang sering. Karena apa? Estrogennya itu rendah, tidak maksimal. Kalau estrogennya itu maksimal, maka dia bisa menunjukkan gejala birahi A3. Tetapi di domba kambing itu memang dari populasi yang ada, 90% itu menampakkan gejala birahinya seperti menggosokkan badannya ke dinding kandang, nafsu makan menurun, saling menaiki, itu yang sering. Jadi penentuan birahi itu bisa ditentukan dengan adanya gejala birahi, ya, seperti yang saya sebutkan, dengan uji hormon progesteron kalau Anda melakukan penelitian. Kemudian waktu IB adalah jam ke-12, jadi antara pertengahan birahi. Karena lama birahinya itu antara 24, 48, ada yang 24, ada 48, tergantung individu kan. Nah, individu itu tergantung dari apanya? Dari pakan, dari lingkungannya. Maka individu satu dengan lain mungkin agak berbeda. Siklus birahinya sama 21 hari, seperti pada sapi. Oke, next.
Penentuan kebuntingan dengan progesteron, palpasi abdominal ya, bukan melalui palpasi rektal tetapi palpasi abdominal. Ya, palpasi abdominal bisa dilakukan pada umur kebuntingan lebih dari 42. Lama bunting kalau pada domba kambing 143 sampai 151 hari. Kambing tropis bisa beranak 3 kali dalam 2 tahun. Jadi kalau Anda memanfaatkan metode IB ini, maka satu kambing itu bisa beranak sampai 3 kali dalam waktu 2 tahun. Dan kambing itu bisa beranak sampai umur 8 tahun, masih fertil. Oke, next. Cara IB ya, bersihkan vulva, masukkan spekulum, kemudian cari posisi serviks, baru masukkan alat IB melalui lubang spekulum, jadi pervaginal. Oke, next. Dosisnya ya, bisa dibaca sendiri ya. Kalau di serviks itu sekian ya, kalau di lebih depan lagi berarti lebih tinggi lagi, karena suasananya kalau ditumpahkan di vulva atau vagina maka suasananya asam, sehingga kita bisa saja menumpahkan di situ, asalkan kita harus melebihi dosisnya ya, karena banyak yang mati dengan suasana asam. Oke, next. Nah, ini sejarahnya IB pada domba, bisa dibaca sendiri. Oke, kuda ya yang terakhir. Kuda. Nah, ini kuda ya, agak berbeda sedikit ya. Tetapi semua istilahnya IB itu adalah memasukkan semen ke dalam alat kelamin betina. Oke, subtopiknya. Atasnya tadi. Subtopik bawahnya, nih. Bawahnya. Nggak ada subtopiknya. Oke, ini istilah-istilah ya. Jadi nanti kalau Anda membaca jurnal, ini Anda tahu ya. Kalau filly itu kuda betina muda, stud itu kuda jantan pemacek, mare itu kuda betina dewasa, stallion itu kuda jantan belum kawin, umur lebih dari 3 tahun. Nah, itu Anda harus tahu istilah ini. Oke, next. Terus ya, ini ovulasinya tidak tentu ya kalau di kuda itu ya. Sel spermatozoanya harus cepat mati juga ya, sehingga harus cepat ditambah dengan bahan pengencer. Jadi ovumnya itu hanya fertil 5-8 jam post ovulasi, kan singkat sekali. Oke, next. Nah, ini ada kuda liar, kuda ternak ya. Kuda liar itu bisa berulang-ulang. Kalau kuda ternak itu 1 kali pada masa birahi. Oke, next. Lama siklus ya, rata-rata juga 21 hari. Ovulasinya tidak tentu. Jadi lama birahinya itu tergantung dari musim. Oke, next. Tanda-tanda birahi ya bisa dibaca ya. Oke. Terus sifat semen bisa dibaca sendiri. Oke. Sel hidup dan mati sudah tadi. Oke. Sama dengan yang sapi, domba. Nah, ini ada semennya kalau beda dengan domba, kambing, sapi ya. Jadi ejakulatnya itu ada 3 fraksi. Artinya ejakulasi pertama, fraksi pertama itu encer, sel spermatozoanya sedikit, asam sitratnya banyak, ergotioninnya banyak. Fraksi kedua itu kental sifatnya, ini banyak spermatozoanya. Fraksi ketiga bersifat gelatinus karena ergotionin dan banyak asam sitratnya. Yang diambil kita kalau bisa melakukan pengolahan frozen, itu yang dipakai adalah fraksi kedua. Jadi kita harus memisahkan dulu dari fraksi pertama dan fraksi ketiga. Oke, next. Cara penampungan ya, pakai vagina buatan ya sekarang. Tidak ada pakai spons, pakai kondom tidak ada ya. Kemudian terus ini vagina buatannya ya. Oke, lagi. Koleksi semen. Oke. Caranya ini ya, bersama. Oke, terus.
Nah, terus pengolahan semen ya bisa dilihat ya sama dengan seperti sama sapi ya. Oke, next. Ini gambar spermatozoa kuda itu demikian ya, agak bulat ya kepalanya. Oke, next. Cara IB pakai kapsul gelatin ya, kemudian metodenya per vaginal dengan vaginoskop, bukan per rektal ya. Waktu IB beberapa jam sebelum ovulasi menjelang birahi berakhir. Jadi kamu harus tanda-tanda birahinya kapan. Jadi menjelang birahi yang terakhir itu adalah waktu yang tepat untuk IB. Oke, next. Terus? Oke. Terus habis. Oke, itu bisa dipelajari semua.